adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi bersama saya Novalin Sambel di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 11 SMK, yaitu mengenai menerapkan persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas khususnya bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, jika pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyusun persamaan kuadratnya itu jika sudah diketahui akar-akarnya. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru ya. Jadi ada dua yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus perkalian faktor ya, dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, di sini misalkan X1 dan X2-nya itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, maka kita akan menentukan persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 ya. Jadi ini rumus ini kita akan gunakan X kurang X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Nah, berikut ada rumus yang kedua yang bisa juga kita gunakan, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, materi ini sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Ada video sebelum ini, nanti boleh dilihat bagi yang belum sempat melihatnya ya. Nah, di sini misalkan X1 dan X2-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadratnya nanti yang akan kita cari, kita bisa tuliskan atau kita bisa gunakan rumus yang ini ya, X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi kita cukup menentukan nanti X1 tambah X2-nya dan juga X1 dikali X2-nya. Setelah itu kita akan memasukkan dia di rumus jumlah dan hasil kali akar yang ini. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Kita perhatikan, kita langsung saja di contoh soal. Nah, misalkan tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 8 dan 3. Kemudian yang kedua, 5 dikurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya ya. Untuk yang pertama, yang memiliki akar-akar negatif 8 dan 3. Nah, di sini cara pertama kita boleh menggunakan rumus perkalian faktor dengan menentukan bahwa X1-nya tadi sudah diketahui, misalkan di sini X1-nya negatif 8, X2-nya adalah 3. Maka persamaan kuadratnya kita akan tentukan menggunakan rumus perkalian faktor, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan atau kita substitusi X1 dan X2-nya. X1-nya tadi itu adalah negatif 8 dan X2-nya adalah 3. Kita masukkan di sini ya. Jadinya X dikurangi X1 diganti negatif 8
dikali X dikurangi X2-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan 0. Kemudian ini karena kurang ini negatifnya ketemu ini ya, kita bisa kalikan. Kita tulis seperti ini di bawah. X ditambah 8. Ini ya, negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi X ditambah 8 dikali dengan X dikurangi 3. Nah, setelah itu kita akan mengalikan ya. Kita kali, ini dikali masuk ya. Jadi caranya adalah yang ini dulu kita kali. X dikali dengan X. Nah, X dikali dengan X itu hasilnya adalah X pangkat 2 ya. Setelah itu kita lihat lagi, misal yang ini lagi ya. X kita kali dengan negatif 3 ya. X dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 3X. Ini ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah positif 8 dikali dengan X. Yang ini yang di bawah ya. Yang di bawah 8 dikali X itu hasilnya adalah 8X. Nah, berikut yang terakhir kita kali yang ini lagi. Langkah berikutnya 8 kita kali dengan negatif 3. Nah, 8 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 24. Nah, setelah itu yang ini kita operasikan. X kuadrat kita operasikan ya. X kuadrat ini tetap ya, kita tulis ini X kuadrat, kemudian negatif 3X ditambah 8X. Ini yang akan kita hitung ya. Negatif 3X ditambah 8X itu hasilnya adalah positif 5X. Kemudian dikurangi 24. Jadi, persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 8 dan 3 itu adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, mari kita lihat cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, kalau menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, kita tinggal membutuhkan penjumlahan dari X1 dan X2 dan juga perkalian dari X1 dan X2. Setelah itu, kita bisa memasukkan di rumus jumlah dan hasil kali akar tadi. Nah, kita lihat X1 itu negatif 8, X2-nya itu 3. Jika ini kita jumlahkan, X1 ditambah X2 itu menjadi negatif 8 ditambah 3. Itu hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk perkaliannya X1 dikali X2 itu hasilnya adalah negatif 8 dikali 3. Berarti ya hasilnya negatif 24. Kemudian kita sudah temukan ini penjumlahan X1 tambah X2-nya min 5 atau negatif 5. Dan untuk perkaliannya kita sudah dapat yaitu negatif 24. Sekarang yang ini kita akan masukkan di rumusnya ya. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kita ganti dengan negatif 5. Ini dia ya. Jadi dalam kurung negatif 5, kemudian ada X di luar ya, jadi tetap ditulis untuk dikalikan nanti ya. Ditambah ya, ini ditambah ini ya, ditambah X1 kali X2. X1 kali X2-nya itu adalah negatif 24. Karena dia di sini negatif, maka kita tulis saja di sini langsung ya, negatif 24 ya. Jadi persamaannya ini X kuadrat ditambah ini negatif dikali negatif
itu hasilnya positif ya, jadi positif 5x kemudian dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi sama ya, ini hasilnya yang cara satu dan cara kedua itu sama, hanya dia punya cara saja yang berbeda. Nah, berikut kita lihat yang bagian bagian B, ini dia akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu adalah 5 kurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Nah, sekarang mari kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, apabila kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, maka kita hanya membutuhkan X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 ya. Kemudian kita masukkan di rumus. Sekarang kita akan misalkan kalau X1 itu adalah 5 kurang akar 3 dan X2 itu adalah 5 ditambah akar 3. Nah, maka persamaan kuadratnya nanti yang akan terbentuk adalah seperti ini. Jadi kita butuh X1 tambah X2 dulu kita cari. Nah, kita jumlahkanlah ini X1 dan X2-nya. 5 dikurang akar 3 ditambah 5 ditambah akar 3. Itu hasilnya adalah 10 ya. Yang ini 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 10. Yang ini kan negatif akar 3 ditambah akar 3 itu hasilnya 0 ya. Jadi di sini X1 tambah X2-nya adalah 10. Berikut untuk perkalian. X1 kali X2, 5 kurang akar 3 dikali 5 ditambah akar 3, itu hasilnya adalah 25 dikurangi 3. Nah, ini kita bisa kalikan, kalau modelnya seperti ini ya, kita cukup mengalikan yang ini aja ya. 5 dikali dengan 5. Itu hasilnya 25. Kemudian karena ini sama ya, di dalamnya ini sama, hanya beda tanda positif dan negatif, cukup ujungnya ini aja ya, 5 kita kali dengan 5 dan juga negatif akar 3 kita kali dengan akar 3. Nah, negatif akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, kalau kita operasikan, kita kali masuk semua tadi satu-satu, ini tetap nanti akan 0 ya. Min akar 3 dikali 5 dan 5 dikali positif akar 3 itu nanti hasilnya juga akan tetap 0. Makanya untuk lebih cepatnya kita hitung saja yang paling ujung ini saja. 5 kali 5 dan negatif 3, negatif akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah 22. Nah, setelah itu kita akan memasukkan di rumus ya. Jadi kita masukkan di rumus tadi ini, X kuadrat dikurangi X1 tambah X2-nya itu kita ganti dengan 10. Kemudian X1 kali X2 kita ganti dengan 22. Jadinya X kuadrat dikurangi 10X ditambah 22 sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaiannya untuk yang akar-akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 tambah akar 3 itu ternyata persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 22 sama dengan 0 ya. Nah, coba kita akan lihat cara yang menggunakan rumus perkalian faktor ya. Nah, kalau menggunakan rumus perkalian faktor itu tadi sama halnya dengan yang pertama tadi ya. Rumusnya adalah X kurang X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Nah, yang ini kita ganti X1-nya. Kita ganti X1-nya dengan 5 kurang akar 3. Kita ganti X2-nya dengan 5 ditambah akar 3. Nah, berikut kita operasikan seperti biasa ya. Kita kali masuk lagi, Yang pertama ini dulu, X dikali dengan X ya. Hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X ini kita kali dengan yang ini ya.
negatif 5 ditambah akar 3, yang itu hasilnya adalah negatif 5 ditambah akar 3 X ya. Jadi ada X-nya ya. Setelah itu langkah berikutnya yang ini lagi kita kalikan ya. Nah, ini 5 kurang akar 3, yang ini ya, semua ini maksudnya tadi ya. Nah, 5 dikurangi akar 3 dikali dengan X. Itu hasilnya adalah, ini negatif ya, berarti di sini negatif. Hasilnya adalah 5 kurang akar 3 kali X. Kemudian ditambah yang ini lagi. Nah, sekarang yang kita ganti warnanya dulu biar terlihat ya. Yang ini lagi tadi, 5 dikurangi akar 3 ini kita kali dengan yang 5 ditambah akar 3 ya. Jadi ini negatif 5 kurang akar 3 kita kali dengan negatif 5 ditambah akar 3. Negatif dikali negatif ini kita tulis di sini jadi positif ya. Kemudian ini karena sama tadi di dalam bilangannya, hanya beda tanda positif dan negatif, cukup kita akan mengalihkan 5 dikali 5 ya. 5 kali 5 25, dan minus atau negatif akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya negatif 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita operasikan X kuadrat dikurangi. Nah, yang ini kita boleh kali masuk ini. Ini ada dalam kurung ya. Ini artinya dalam kurung ini kita kalikan dengan X. Ini semua bilangan yang ada di dalam ya. Jadi negatif 5 dikali X itu negatif 5X. Ini ya. Kemudian negatif akar 3. Ini kan positif ya, karena dia di luar ada kurung. Ada tanda negatif, maka negatif kali positif itu negatif ya. Jadi di sini negatif akar 3 dikali X. Ini ya. Nah, berikut kita lanjut ke ini, negatif 5 dikali X. Itu hasilnya adalah negatif 5X. Kemudian negatif kali negatif akar 3. Nah, itu hasilnya negatif, dan negatif ini jadinya positif ya. Kemudian di sini akar 3X. Nih, akar 3X. Nah, setelah itu tinggal ini aja kita kali 2. Kita hitung ya ini. Kita operasikan 25 dikurangi 3 hasilnya adalah 22 sama dengan 0. Nah, berikut kita perhatikan, kita operasikan persamaannya ya. X kuadratnya ini tetap. Kemudian ini negatif 5X dikurangi 5X. Nah, yang ini. Ibu kasih warna dulu yang berbeda ya. Jadi yang ini negatif 5X dikurangi dengan negatif 5X. Itu hasilnya adalah negatif 10X. Setelah itu yang ini negatif akar 3X ditambah akar 3X, yang ini 0 ya. Jadi kita coret saja, ini kita coret, ini kita coret. Nah, jadi yang tersisa adalah X kuadrat kurang 10X ditambah 22 sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana adik-adik, bisa dipahami ya? Jika nanti masih kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Boleh ditanyakan juga di kelasnya ya. Bagi yang siswa yang ibu ajar di classroomnya boleh. Nanti kita diskusi di classroomnya ya. Nah, kemudian kita perhatikan dari 2 cara yang sudah ibu tunjukkan ini, kira-kira mana yang agak lebih mudah ya? Itu menurut kalian ya. Menurut kalian. Jadi kalau nanti ada soal latihan yang akan ibu berikan, silakan dikerjakan dengan menggunakan salah satu caranya, yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Apakah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali,
atau menggunakan rumus perkalian faktor. Intinya adalah kalau kita menggunakan rumus perkalian faktor, maka kalian harus mengalihkan faktornya ini ya. Jadi kamu harus kali masuk semua ini yang ada di dalam kurung. Nah, tapi kalau kamu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, kamu cukup menghitung X1 ditambah X2 saja, atau penjumlahannya dan perkaliannya saja ya. X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, kalau kamu sudah ketemu ini X1 tambah X2-nya berapa, X1 kali X2-nya berapa, langsung masukkan di rumus. Nah, lebih simpel kayaknya ya. Oke. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.